Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya share kemarin. Namun sebelumnya biar kita runut ya. Jadi sebenarnya saya akan nanti menyampaikan terkait tentang pengolahan pakan secara fisik, kemudian fermentasi atau biologis gitu ya, dan ada kombinasi juga dengan kimia. Jadi ada proses pengolahan pakan secara kimiawi. Jadi ada 3 itu ya. Tapi nggak apa-apa, kita flashback dulu aja sebelum kita masuk ke pengolahan pakan secara fermentasi fisik gitu ya. Kita flashback dulu aja tentang pakan ya. Jadi kita flashback nih ya sebagai pendahuluan. Nah, kalau kita ngomongin pakan itu sebenarnya apa? Pakan itu adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak atau peliharaan. Kalau kita ngomongin dalam bahasa Inggris itu ada feed ya. Kita kalau ada istilah feed itu berarti pakan untuk ternak, makanan untuk ternak ya. Ini asalnya dari bahasa Jawa. Jadi sebenarnya diadopsi dari bahasa Jawa, pakan ya. Nah, kalau kita ngomongin makanan untuk ternak, tentu kita juga harus memikirkan bagaimana kualitasnya. Di materi sebelumnya sudah saya share tentang kualitas pakan ya, penilaian kualitas pakan secara fisik ya, yang meliputi kita bisa lihat dari bentuk atau tekstur, aroma, warna ya. Jadi kualitas secara fisik itu kita bisa amati ya tanpa bantuan alat apapun ya, dengan penglihatan, dengan indera penciuman kita ya. Jadi kita bisa mengamati itu ya. Nah, kalau kita ngomongin kualitas secara kimiawi atau kualitas nutrien, berarti kita ngomongin kandungan komposisi kimia yang ada di dalam suatu bahan pakan. Nah, dalam hal ini kalau kita ngomong pakan, berarti kan kita lebih ke nutrien. Bagaimana kandungan nutriennya? Berarti kita ngomongin bagaimana kandungan proteinnya, bagaimana kandungan lemaknya, karbohidratnya, mineralnya, vitaminnya ya. Apakah baik atau tidak. Jadi kalau kita ngomongin makanan untuk ternak, kita tentu juga harus memperhatikan kualitasnya ya. Nggak asal buat ternak ini kemudian sembarang. Apalagi kalau kita tujuannya adalah ya peternakan, kan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Berarti kita juga harus memperhatikan pakan yang diberikan itu mampu menghasilkan produksi ternak atau produktivitas ternak yang optimal ya. Dan selain itu perlu diperhatikan juga apakah pakan yang akan kita berikan itu berbahaya atau tidak untuk ternak, bikin sakit ternak atau enggak. Berarti apakah ada racunnya misalnya gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi nggak sembarang kita menjadikan sesuatu itu sebagai pakan ternak ya. Kemudian ada beberapa jenis bahan pakan ternak. Ya, kalau kita ngomongin jenis bahan pakan ternak, ada pakan kasar. Kita ngomongin berarti kalau pakan kasar ini lebih ke ranahnya hijauan. Artinya dia mengandung serat kasar yang tinggi. Nah, ada juga pakan penguat atau konsentrat. Nah, ini pakan penguat atau konsentrat ini biasanya memiliki kandungan serat kasar yang rendah, tapi biasanya dia tinggi protein ya, tinggi energi. Nah, itu adalah pakan penguat. Nah, kalau kita ngomongin pakan penguat ini sebenarnya penting, apalagi untuk peternakan. Karena apa? Ya tujuannya kan kalau peternakan tadi mau cari keuntungan. Kita harapannya kalau misalnya kita dari ternak potong ya harapannya pertambahan bobot badannya baik, tinggi ya, sehingga apa yang kita sudah keluarkan untuk ternak, nanti ternaknya menghasilkan daging yang tinggi, pertambahan bobot badannya tinggi, harga jualnya tinggi ya, menghasilkan keuntungan. Nah, itu perlu bantuan pakan konsentrat, pemberian pakan konsentrat. Bagaimana kalau hanya diberi pakan hijauan? Bisa nggak? Bisa. Hidup ternaknya bisa. Tapi tentu hal ini tidak tidak mencukupi kebutuhan ternak untuk bisa menghasilkan produksi yang optimal
ya. Jadi kalau cuma ngasih hijauannya jangan mengharap akan menghasilkan produksi yang baik gitu ya. Tentu kalau kita pengen produksi yang baik ya kita perlu juga memberikan pakan yang seimbang ya, yang dapat mencukupi kebutuhan ternak untuk bisa produksi dengan baik ya. Makanya perlu pakan penguat. Ini kenapa saya tekankan seperti ini, karena kemarin baru ada mahasiswa PKL ya tentang manajemen pakan ternak kambing, ditanya sama saya bagaimana pemberian pakan konsentratnya. Ternyata tidak diberi konsentrat, padahal itu adalah ternak kambing potong. Lah, terus konsentratnya bagaimana? Hanya diberikan pada saat musim hujan. Nah ini ya, jadi kenapa sebenarnya kita perlu paham ya, kalian sebagai mahasiswa peternakan, ya mahasiswa peternakan itu yang membedakan nanti dengan peternak ya, yang bukan, yang tidak kuliah gitu, yang tidak pernah menjadi mahasiswa, seharusnya yang hal-hal seperti ini paham ya. Kenapa sih sebenarnya kita perlu memberikan pakan konsentrat? Tujuannya apa? Ya kan? Kalau kita pengen cari untung, kita harus bikin ternak kita bagaimana caranya produktivitasnya optimal, baik ya, sehingga kita dapat keuntungan gitu ya sebagai peternak. Ya perlu diberi pakan penguat seharusnya ya. Nah, selanjutnya ada pakan fermentasi. Nah, kalau kita ngomongin pakan fermentasi itu biasanya untuk jenis pakan yang memang dia memiliki kualitas yang rendah, entah kecernaannya rendah, entah kandungan nutriennya rendah gitu ya. Nah, ini perlu diolah. Selain itu juga tujuannya supaya apa? Tujuannya biasanya fermentasi itu adalah untuk memperpanjang masa simpan. Misalnya ketika lagi musim kemarau, hijauan akan sulit. Ketika lagi musim hujan, gampang hijauan. Atau sebaliknya, misalnya lagi musim hujan bikin peternak males untuk ngarit misalnya ya. Jadi ketika lagi nggak musim hujan, dia bisa ngumpulin dulu ya hijauan sebanyak-banyaknya, kemudian dia olah, dia awetkan, sehingga nanti ketika musim dimana dia sulit untuk mendapatkan hijauan, dia sudah punya stok, dia sudah punya cadangan. Makanya itu perlu difermentasi ya. Kemudian ada mineral, ada vitamin. Nah, mineral vitamin ini tetap perlu diperhatikan meskipun kebutuhannya untuk ternak itu jumlahnya sedikit, tapi sangat penting ya. Sangat penting meskipun kebutuhannya jumlahnya dalam jumlah sedikit ya. Kemudian ada pakan tambahan. Jadi pakan tambahan itu adalah pakan yang diberikan tapi dia bukan sebagai pakan pokok ya, hanya sebagai selingan aja atau tambahan gitu ya. Nah, fungsinya ya tentu sebagai sumber energi, sumber protein, sumber vitamin dan mineral. Ya karena memang tadi kalau kita ngomongin kualitasnya kan terkait itu semua. Ya, energi kita lihat dari karbohidrat, dari bagaimana kandungan lemaknya, kemudian protein, ya kan, vitamin dan mineral itu harus lengkap. Jadi biasanya untuk bahan pakan yang sudah dijual dalam bentuk kemasan itu biasanya sudah harus lengkap kandungannya dan sudah diformulasikan sedemikian rupa biasanya untuk ternak-ternak tertentu. Misalnya ini adalah konsentrat untuk ternak sapi potong, ini adalah konsentrat untuk ternak sapi perah, ini adalah konsentrat untuk kambing potong, kambing perah, ayam broiler umur berapa. Kalau ayam malah lebih spesifik lagi dari umur, ya enggak? Nah itu adalah pakan yang biasanya dijual di pasaran bebas untuk memenuhi kebutuhan ternak. Jadi sudah harus lengkap. Kalau kalian perhatikan kandungan nutriennya sudah tertera jelas di situ. Berapa. Kemudian komposisinya apa saja ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan untuk pakan itu kalau untuk penyimpanannya tidak boleh lebih dari 2 minggu ya. Dan tempat penyimpanan itu sebaiknya tidak lembab, kering, dihindari langsung juga dari matahari langsung ya. Kemudian ditutup rapat ya, ditutup rapat supaya nggak ada udara yang masuk. Ini tujuannya supaya ya
pakan jadi lebih awet, tidak mudah berjamur, tidak mudah busuk. Kalau lembab, kandungan airnya tinggi berarti. Nah, ingat pelajaran mikrobiologi kalau bakteri itu sangat suka lingkungan yang kandungan airnya tinggi. Kalau misalnya ini didukung, ya, misalnya tempat penyimpanan pakannya lembab, kadar airnya tinggi, berarti bakteri akan mudah tumbuh, bakteri pembusuk akan lebih mudah tumbuh, jamur juga akan lebih mudah tumbuh, sehingga nanti pakan mengalami kerusakan dan jadinya tidak bisa diberikan kepada ternak. Nah, sekarang kita masuk ke jerami padi nih, ya. Nah, kalau tadi saya sempat bahas pakan fermentasi itu biasanya untuk pakan yang berkualitas rendah, jerami di sini adalah salah satunya. Makanya kenapa seringnya itu jerami diolah, ya. Jerami sering diolah entah diamoniasi, entah difermentasi, atau dikombinasikan menjadi ya tadi amofor, amoniasi, dan fermentasi. Ya, kalau kalian sering lihat kakak kelas kalian yang kemarin-kemarin sudah penelitian tentang nutrisi, itu banyak amofor. Nah, itu ya. Dan biasanya jerami, kemarin banyak tentang jerami jagung, ya. Kemudian ada juga yang jerami padi, ya. Nah, itu adalah pakan yang memang sebaiknya dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ternak, minimal secara fisik. Nanti kita akan bahas, ya. Kita akan bahas di materi berikutnya, ya. Pengolahan fisik, kemudian nanti ada biologis. Biologis mungkin ini sebagai pendahuluan, ya. Karena saya tidak tahu apakah ini sudah disampaikan atau belum di sebelumnya, ya, sebelum UTS oleh Bu Novita. Tapi kalaupun sudah, ya saya flashback aja. Makanya saya tidak terlalu dalam, ya, untuk fermentasi. Nanti lebih ke mungkin fisik dan kimia, kombinasinya, ya, kimia dan biologis, ya, kombinasi antara kimia dan biologis. Oke, jadi jerami itu adalah hasil samping usaha pertanian, ya, yang terdiri dari tangkai, batang yang telah kering setelah biji-bijiannya dipisahkan. Nah, biasanya kelemahannya adalah jerami ini kecernaannya rendah karena kandungan lignin dan silikanya tinggi. Meskipun dia punya potensi dijadikan sebagai pakan karena dia mengandung selulosa dan hemiselulosa sebagai sumber energi. Tapi karena biasanya lignin selalu berikatan dengan selulosa dan hemiselulosa, kalau kalian ingat belajar ilmu nutrisi, yang biasa disebut istilahnya dengan lignoselulosa, hal inilah yang membuat menjadi kecernaannya menjadi rendah. Karena ligninnya ini yang keras. Biasanya kalau pada bagian tanaman, semakin dia keras bagian tanaman tersebut, ya, semakin berkayu, nah itu adalah tanda dia ligninnya tinggi. Nah, kalau jerami kan adalah jerami yang sudah tua, ya. Maksudnya jerami itu kan adalah tanaman yang sudah tua kan, karena sampai panen, sampai sudah umurnya tua. Itu biasanya ligninnya semakin banyak. Makanya dia kecernaannya rendah. Selain kecernaannya rendah, dia juga protein dan mineral, vitaminnya itu juga rendah, ya. Makanya perlu diolah. Makanya ini yang lebih sering diolah biasanya jerami-jeramian, ya. Nah, ini alat dan bahan mungkin ini sudah disampaikan dengan Bu Novita mungkin, ya, terkait tentang pengolahan pakan secara biologis atau fermentasi, ya. Di sini juga silase, ya, fermentasi, ya. Nah, sebenarnya proses pengolahan pakan itu tadi secara fisik, secara kimiawi, biologis ataupun kombinasinya itu sebenarnya hampir semuanya dilibatkan juga. Misalnya kalian buat silase, tetap ada perlakuan fisik, yaitu dengan pencacahan. Jadi paling sederhana perlakuan pengolahan pakan secara fisik itu adalah dengan proses pencacahan. Tujuannya apa sebenarnya dicacah, ya? Hijauan itu dicacah sebelum diberikan kepada ternak supaya untuk semakin memperluas luas permukaan substrat atau hijauan, ya, sehingga nanti ketika dikonsumsi pakan itu semakin banyak kesempatan bagi mikroba untuk bisa nempel di substrat tersebut, sehingga proses fermentasinya nanti jadi lebih optimal, kecernaannya jadinya nanti lebih optimal, ya. Itu udah paling sederhana. Kalau kalian sering perhatiin ada jerami, petani ngasih makan jerami, sebelum dikasih jerami, jeraminya dipukul-pukul dulu tuh, di apa tuh namanya, ya, saya nggak tahu istilahnya,
Ya pokoknya dipukul-pukul itu sebenarnya sudah perlakuan paling sederhana juga, yaitu secara fisik. Tujuannya dipukul-pukul itu untuk merenggangkan bagian batang dari jerami supaya dia nggak keras lagi tapi pecah gitu ya, sehingga nanti ternak akan lebih untuk mencernanya. Itu juga adalah suatu pengolahan secara fisik ya. Jadi itu juga dapat dikatakan sudah diolah gitu ya, paling sederhana secara fisik. Nah ini adalah contoh pembuatan silase pakan ya. Tujuannya apa? Yaitu tadi untuk mengatasi kekurangan makanan ternak di musim kemarau panjang atau musim paceklik, untuk menampung kelebihan produksi hijauan makanan ternak atau memanfaatkan hijauan pada saat pertumbuhan terbaik tetapi belum dipergunakan ya. Jadi ketika lagi banyak-banyak hijauan nih ya, itu nggak sia-sia, nggak kebuang begitu aja, karena kalau nggak diolah kan nggak semua langsung dikasih ke ternak, bisa dikasih ke ternak kan, dan kalau nggak diolah dia masa simpannya terbatas. Nah kalau terbatas, misalnya sudah lewat waktunya tidak diolah, dia udah kualitasnya jelek, udah layu, udah busuk gitu kan, udah nggak bisa diberikan ke ternak kan sayang. Jadi dimanfaatkanlah tuh ketika produksinya lagi berlebihan, diolah jadi silase supaya nanti lebih awet, dan ketika nanti pada saat musimnya susah cari hijauan bisa dipakai deh tuh ya. Jadi kita nyetok gitu ya. Kemudian mendayagunakan hasil sisa pertanian atau hasil ikutan pertanian. Jadi kita juga bisa manfaatin tadi kayak jerami contohnya, itu sebagai pakan ternak yang berkualitas baik tentunya karena sudah diolah gitu. Ini kalian mungkin sudah baca ya, dan saya rasa sepertinya ini mungkin sudah dibahas di pertemuan sebelum saya gitu ya. Nah, ini sepertinya sudah ya, bisa dibahas, bisa dibaca sendiri. Nah, ini juga ada urea mineral molasses block ya. Ini untuk mempermudah, sebenarnya tujuannya untuk mempermudah supaya penyimpanannya lebih efektif dan efisien gitu ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti. Nah, ya. Untuk materi selanjutnya nanti saya akan bahas tentang pengolahan secara fisik ya. Jadi ini hanya pendahuluan aja dan flashback ke materi-materi sebelumnya tentang pakan gitu ya. Supaya dibuka lagi ingatannya tentang pakan. Oke? Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.